Bencana yang melanda desa Wailaai, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat datang bertubi-tubi. Selasa siang 5 rumah di pinggir sungai Wailaai rusak akibat diterjang banjir. 4 rumah rusak berat dan 1 rusak ringan. Banjir terjadi bersamaan hujan lebat pada Selasa dini hari. Air sungai yang berarus deras itu meluap dan merusak permukiman. Sebagian dapur jebol dan roboh ke sungai. Kejadian jam 1 tadi malam, banjir luar biasa besar, puncaknya jam 2. Sampai masuk dari separuh kamar 2, dapur, kamar mandi, semuanya ke bawah arus. Sungai Wailaai dilanda abrasi. Sebagian bronjong pembatas sungai telah hanyut terbawa arus hingga menyebabkan sungai melebar menggerus permukiman. Beberapa rumah terdampak, termasuk tanggul amblas, rumah terdampak juga mulai ke bawah oleh arus sungai yang besar. Kami berharap ada penanganan bencana terkait daerah aliran sungai kami ini. Pertama, penanggulan, kemudian perbaikan daerah aliran sungai sehingga pon kami tercinta ini bisa bebas dari bencana banjir di kemudian hari. Banjir bandang pada Selasa dini hari ini merupakan kali kedua bencana di desa Wailaai selama sepekan terakhir. Minggu pagi, desa Wailaai dilanda tanah longsor yang menewaskan 3 orang dari 1 keluarga serta jembatan di Jalan Sumatera Lintas Barat ambles. Lalu lintas dari Lampung ke Bengkulu sempat terputus selama 24 jam. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Atap 4 ruangan di sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK Negeri Pembina Sungkai Jaya di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, ambruk Selasa pagi. Ruangan yang rusak adalah kantor guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, dan 1 ruang kelas. Atap sekolah ambruk bukan oleh angin kencang atau hujan, melainkan karena sudah lapuk. Atap sudah rusak sejak 3 bulan lalu dan sebelumnya ditopang kayu supaya tidak roboh. Ada kamar mandinya juga ya? Menurut Kepala Sekolah, atap TK Pembina Sungkai Jaya ambruk saat jam istirahat sekolah. Tidak ada murid dan guru yang terluka akibat kejadian ini karena saat kejadian mereka berada di luar ruangan. Saya heran kemarin. Itu ruang kelas, itu ruang kantor. Oh, ruang kantor. Ada berapa ruangan itu, Bu? Ada ruang OKS, ruang kantor, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. 3 berarti yang ambruk itu, yang di sebelah itu. Iya. Kena ini yang kelas ini, ruang apa ini, Bu? Ini ruang kelas. Ruang belajar. Jadi kemarin di sini pas kosong juga di kelas ini. Di sini anak-anak main kemarin. Pas mereka lanjutkan. Memang dipakai untuk ruang belajar. Memang belajar. Jadi di sini. total kerusakan ada 4 ruangan ya, Bu? Iya. Selama bangunan sekolah belum diperbaiki, aktivitas belajar mengajar dipindahkan ke ruangan lain. Pihak Dinas Pendidikan Lampung Utara telah datang untuk melihat kerusakan dan berjanji akan segera memperbaiki bangunan TK Negeri Pembina Sungkai Jaya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Produsen tahu tempe di Lampung kian terjepit akibat meroketnya harga kedelai. Selain di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, kini para produsen tahu di Tulang Bawang juga dipaksa memutar otak supaya usahanya tetap berjalan. Salah satunya adalah Ngatini, produsen tahu di Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Ia terpaksa mengurangi ukuran dan jumlah produksi tahu. Strategi ini untuk menutupi biaya produksi yang sangat tinggi, namun usahanya tetap berjalan. Selasa siang harga kedelai di Tulang Bawang tembus Rp15.000 per kilogram. Produsen tahu meyakini kenaikan harga kedelai dampak kenaikan harga BBM. Ya kita kurangin aja ukurannya, kecilin. Terus kadang-kadang ya dikurangi kedelainya biasanya 5 kilo, ya 5 kilo dikurangi setengah kilo gitu. Untuk harga kedelai sendiri, Bu, sekarang berapa, Bu? 15.000. Yang sebelumnya berapa? Sebelumnya 11.000. Udah paling mahal itu 11.
Berpengaruh Bu ya kenaikan harga kedelai ini sama produksi? Ya iya, biasanya habis 3 karung, sekarang paling 2 karung. Kecil. Ngatini adalah satu dari puluhan produsen tahu di Tulang Bawang yang hingga kini belum mendapatkan subsidi pembelian kedelai seperti yang dijanjikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada awal Oktober lalu. Ini kan pengrajin ini kalau mendapat subsidi itu prosesnya panjang. Mesti ngisi data, mesti ini. Coba kita akan cari mungkin nggak lebih sederhana. Oh namanya pengrajin tahu tempe kalau dikasih kerjaan bikin semacam proposal itu kan repot gitu ya. Nah tapi tetap saya juga minta dibenahi. Tapi ini akan saya coba perjuangkan agar harga itu ya kalau 12 ya 12.000 gitu. Jadi ke suppliernya pemerintah membayar gitu aja kan. Jadi semua yang beli dapat harga segitu. Yang produsen ya, kecuali kalau untuk apa gitu. Saat menemui produsen tahu dan tempe di Bandar Lampung beberapa waktu lalu, Zulkifli Hasan juga mengklaim harga kedelai impor turun. Pasokan kedelai impor telah masuk Indonesia pada bulan Juli dan Agustus lalu. Namun harga kedelai terbaru akan mulai diberlakukan bulan November mendatang. Faktanya hingga pekan kedua bulan November ini harga kedelai belum turun, tapi malah justru naik drastis. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ini itu akan dinikmati bulan Oktober ya, November. Tuntutan memaksimalkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen dalam pemilihan umum 2024 terus menggema. Tuntutan itu juga muncul di Lampung. Dari 85 anggota dewan di DPRD Lampung periode 2019-2024 hanya terdapat 17 perempuan. Padahal jika 30%-nya maka jumlah anggota DPRD perempuan seharusnya 24 orang. Politisi perempuan juga selalu berada di nomor urut bawah saat pemilihan legislatif. Padahal peraturan Komisi Pemilihan Umum mewajibkan partai politik menyertakan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan hal itu, Lembaga Advokasi Anak atau LADA bersama Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung menggelar diskusi untuk mendorong perempuan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam internal partai. Sebaik apapun perempuan itu, sehebat apapun perempuan itu, dan terbuka peluang seluas apapun partai itu, ketika pimpinan partai politiknya tidak mensupport dan mendukung caleg-caleg perempuannya untuk maju di pemilu 2024, maka semua menjadi hal yang tidak mungkin akan terpilih. Oleh keterpilihan perempuan di Lampung itu kita semua juga tahu itu belum mencapai kuota 30%. Dan hasil kami berdiskusi dengan kawan-kawan perempuan gitu ya, mereka berbagi cerita dan berbagi pengalaman bahwa banyak tantangan, banyak kendala yang dihadapi perempuan untuk mereka bisa terpilih di pemilu. Ada sejumlah cara yang bisa ditempuh politisi perempuan untuk bisa bersaing dengan politisi laki-laki. Antara lain, peningkatan kapasitas diri dan kemampuan finansial yang juga didukung penuh oleh partai politik. Dukungan kebijakan dan dukungan finansial dari parpol itu sangat penting. Jadi perempuan yang mau maju itu harus betul-betul didukung oleh kebijakan parpol, misalnya prioritas, kemudian ada bantuan pendanaan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bantuan bimbingan teknis untuk menguatkan kapasitas, misalnya public speaking, kemampuan berjejaring dan seterusnya. Kegiatan diskusi yang berlangsung seru itu diikuti perwakilan sejumlah partai politik, akademisi, jurnalis, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu